Kayak tadi misalnya, masih dia nggak paham soal kadrun. Kadrun itu adalah WNI. Bagaimana mungkin WNI, ya, warga negara Indonesia, ya, lebih mencintai budaya Arab, ya, daripada budaya Indonesia? Ada banyak kadrun yang nggak ngerti apa yang sedang diperjuangkan oleh WNI di Indonesia yang tidak semuanya Muslim, tetapi mereka WNI. Jadi, ya, pilihannya hanya dua, kadrun yang punah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punah. Channel ini akan menentukan. Contoh kayak sekarang, NU. Kalau nanti, ya, Indonesia, kalau buat saya, ya, nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia masih utuh, bukan karena NU, karena channel-channel ini. Karena NU bermuka dua, Somad dilindungi. Sudah dari sononya diberikan banyak suku dan banyak agama. Jadi kalau ada diskriminasi, Al-Maidah misalnya, kafir nggak boleh jadi gubernur DKI, ya nggak bisa. Itu namanya diskriminasi. Dan kalau itu dilegalkan, ya, ngapain juga KKB Papua diajak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oh, di dalam juga mereka akan didiskriminasi. Nah, ini kan perlu disampaikan di channel-channel seperti ini. Channel ini kan bisa menyampaikannya di mana muka 2 itu dan muka 1000 itu. Sebab Somad, ya, yang sudah dilaporkan berkali-kali, ya, saya tantang kadrunnya. Somad ngomong disalib pada jin kafir. Ya, itu menista atau tidak? Menurut Undang-Undang Penistaan Agama sudah melanggar atau belum? Saya pernah berdebat dengan salah satu kadrun. Dia katakan, itu kan ada dalilnya. Betul, dalilnya ada. Di dalam ayat, tulisan-tulisan yang dianggap suci itu. Entah Quran atau hadis. Betul, dalilnya ada. Tapi bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia. Harus ditangkap itu, Somad. Tapi sampai sekarang pelindungnya siapa? Mahfud MD. Ma'ruf Amin, wapres kita. Presiden Mega pun ketika jadi calon presiden, dia angkat dari NU. Belakangan baru kelihatan kan, Hasyim Musadi. Dia katakan kepada dunia bahwa harus belajar dari Indonesia karena paling toleran. Apanya yang paling toleran? 1000 gereja dibakar kok. Sampai reformasi termasuk era Jokowi bahkan lebih. Itu CNN Indonesia yang ngomong. Oke, kita lanjut lagi yang berikut ke kawan kita, Pak Andi. Silakan Pak Andi, langsung udah jadi co-host. Ya, thank you. Selamat pagi, siang, malam. Siap. Merdeka melawan penjajahan Arab. Anyway, jadi dari segi frustrasi saya bisa mengerti ya Pak Paul ini frustrasi. Soalnya kenapa frustrasi? Saya sendiri juga very pesimistik ya. Soalnya yang kita lawan ini kebodohan yang udah keterlaluan. Jadi melawan saya udah baca tuh bukunya si Salman Rushdie. Jadi ajaran-ajaran yang kacau balau seperti contoh soal katanya, oh kalau melihat wanita harus menyusui pria. Jadi istri kita ini suruh menyusui orang banyak. Ini kan ajaran kayak gini, how do you gonna fight? Mau melawan gimana? Ada lagi ajaran katanya sperma itu keluar dari tulang belakang. Adalah edan dah. Jadi perempuan itu nggak usah kawin, udah bisa beranak. Katanya sperma keluar dari tulang belakang. Terus yang paling itu mencikan itu yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak Allah selain tidak ada Tuhan selain Allah. Jadi yang nggak ngaku Allah itu Tuhan harus dibunuh. Ya kan? Nah, terus ajaran-ajaran begini very frustrated, kebodohan sak bodoh-bodohnya orang itu yang kita lawan sekarang. Jadi I can understand kalau Pak Paul frustrated, mungkin give up. Same thing kalau aku give up. Itu terus orang-orang ini ngumpulin duit ke Mekah untuk hajar aswad. Hajar aswad itu apa sih? Orang-orang suruh cium itu patung yang bentuknya seperti kelamin wanita. Maksudnya apa itu? Just
So it's very easy to give up melawan yang begini-begini. Ya, just too much work. Terlalu banyak pekerjaan yang harus dikerjakan. Ya, jadi saya kalau Pak Paul bilang mau berhenti, I can understand. Kenapa? Tapi haruskah kita berhenti? Enggak, itu perperangan masih panjang. Cuman selama Indonesia masih dijajah Arab, susah. Atau selama Indonesia masih tidak mengadakan separation church and state, agama dipisahkan dari negara, susah kita maju. Ya itulah komen saya hari ini. Ya, just kalau bisa ya tetap maju, kita semua maju bareng-bareng, ya kan? Tapi kalau Pak Paul decided to give up, ya I can understand. Kita juga bisa menerima. Ya udah, thank you, gitu aja deh. Ya sebaiknya sih kalau kita sih tetap terus ya Pak ya. Ya kita lihatlah bagaimana pinter-pinternya Pastor Paul membagi waktu nanti. Nah ini lanjut abang kita Frans Nisi. Silakan Bang, lanjut. Iya, terima kasih Bang. Saya bisa berpendapat lain ya. Ya boleh silakan aja Bang, nggak apa-apa, bebas di sini. Iya, ini terkait dengan pengumuman pengunduran diri Pak Dr. Paul ya. Saya memanggil dokter karena saya anggap beliau ini guru ya. Guru yang banyak memberikan pencerahan pada saya gitu kan. Kalau menurut saya ini ada 3 ini yang menyebabkan Pak Pastor Paul ini. Terserah ya, nanti silakan di komentari atau di apa ya oleh teman-teman yang lain. Pertama ini nomor 1 ya, bagian dari strategi pemasaran sesuai falsafah ya kuno bangsa Cina. Ada kata-kata begini, mundurlah di saat kau berada di puncak. Jadi mungkin Pak Paul sekarang merasa ada di puncak, jadi dia mengikuti falsafah itu, maka dia akan mundur. Itu 1 ya. Nah kedua, ini bagian dari nubuat ya Pak Paul, mungkin ya karena beliau memperoleh rema atau katakanlah ada bisikan Roh Kudus sehingga dia mengundurkan diri gitu. Ada petunjuk lah, dapat wahyu atau apa gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, ini beliau ini memberikan kesempatan kepada yang lain atau generasi muda yang lain supaya berkiprah di dalam kegiatan apologet ini. Jangan sampai nanti semuanya bergantung sama Pak Paul. Kita semua jadi bergantung. Istilahnya, wah kalau nggak Pak Paul nggak gubrak-gubrak deh. Nah, kayak gitu. Mungkin ada yang lain ya, yang kita sendiri belum tahu, tapi mungkin setelah beberapa waktu ke depan kita akan tahu. Tapi saya sangat menghargai ya keputusan dari Pak Paul ini, Pak Dr. Paul ini, karena apapun keputusannya itu beliau sendiri yang menentukan. Jadi kita mungkin hanya bisa berharap, misalnya seperti tadi yang disampaikan oleh teman-teman yang terdahulu, bahwa jangan stop dong, jangan ini, tapi ya semuanya itu tergantung sama Pak Paul sendiri. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Boleh tambahan, Pak? Terima kasih Bang Frans Nisi. Ya silakan Bro Gajah Mada, lanjut. Ya, jadi menambah tadi transisi ya, menambah transisi ya. Jadi memang kita tidak bergantung kepada Dr. Paul Zhang ya. Sebab kita percaya apa yang dituliskan dalam Alkitab. Ya. Kalau nggak ada yang mau ngomong, batu aja ngomong. Batu aja aku perintahkan untuk berbicara. Ya, saya sudah melihat batu itu bagaimana penemuan-penemuan arkeologi yang menuliskan, yang menguatkan Alkitab sudah berbicara. Rupanya batu-batu itu berbicara. Jadi Tuhan Maha Kuasa, dia sekarang menggunakan Dr. Paul Zhang, mungkin nanti juga orang lain, who knows ya. Tetapi saya percaya
kita semua tidak bergantung kepada Dr. Paul Jang, tetapi channel ini dibutuhkan. Jadi supaya ada dialog, ya, ada dialog. Contoh kayak tadi misalnya, masih dia nggak paham soal kadrun. Kadrun itu adalah WNI. Bagaimana mungkin WNI, ya, warga negara Indonesia, ya, lebih mencintai budaya Arab, ya, daripada budaya Indonesia, lebih mencintai agama Arab daripada Indonesia, sampai dia lupakan gitu. Itu yang harus diedukasi. Itulah kadrun itu. Raja Dogor tadi, ya, dia kan masuk ke room ini. Boleh dia debat di sini, ya. Kadrun itu yang kita maksud itu, ya. Kok bisa ada orang Indonesia, ya, bisa menjadi lebih Arab dari orang-orang Arab? Itu yang menjadi masalah, ya. Mulai dari bahasa dia nggak suka, dia mulai juga banyak lah, ya, berbahasa apa namanya, pola pakai baju, ya, model harus model Arab gitu kan, bahasa Arab. Kenapa nggak pakai bahasa lokal aja, ya? Nah, itu kira-kira di situ poinnya. Tapi dalam konteks yang lain saya juga anggap ada yang lebih penting, ya. Beberapa bangsa itu punya ciri khas, ya. Misalnya kalau di Eropa itu udah biasa istilahnya dengan Renaissance, ya, mereka sebutlah sampai ya bicara itu ya bebas, ya, beda pendapat itu biasa. Kalau kita mungkin belum terbiasa. Tapi ciri khas kita adalah rasa nasionalisme dari WNI. WNI itu sangat kuat. Yang mencintai negaranya itu sangat kuat, ya. Jadi bertentangan dengan kadrun. Kadrun berusaha mengikis itu, ya, supaya lebih mencintai Arab, ya. Kalau kita melawannya, jangan dong, kita mencintai negara Indonesia. Nah, negara Indonesia ini sudah dari sononya diberikan banyak suku dan banyak agama. Jadi kalau ada diskriminasi, Al-Maidah misalnya, kafir nggak boleh jadi gubernur DKI, ya nggak bisa. Itu namanya diskriminasi. Dan kalau itu dilegalkan, ya, ngapain juga KKB Papua diajak bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia? Oh, di dalam juga mereka akan didiskriminasi. Nah, ini kan perlu disampaikan di channel-channel seperti ini. Ngapain KKB Papua yang sekarang lagi menyandra pilot dari Selandia Baru dipaksa gabung dengan Indonesia? Kalau mereka nggak suka, boleh-boleh aja. Karena Indonesia diskriminatif dalam politik. Yang paling yang tidak terasa, yang kita pikir Nahdlatul Ulama itu toleran, ternyata bermain dua kaki. Bermuka dua, bahkan bermuka 1000 mungkin. Channel ini kan bisa menyampaikannya, di mana muka 2 itu dan muka 1000 itu. Sebab Somad, yang sudah dilaporkan berkali-kali, ya, saya tantang kadrunnya. Somad ngomong disalib pada jin kafir. Ya, itu menista atau tidak? Menurut Undang-Undang Penistaan Agama, sudah melanggar atau belum? Saya pernah berdebat dengan salah satu kadrun. Dia katakan, itu kan ada dalilnya. Betul, dalilnya ada. Di dalam ayat, tulisan-tulisan yang dianggap suci itu. Entah Quran atau hadis. Betul, dalilnya ada. Tapi bertentangan dengan Undang-Undang Indonesia. Harus ditangkap itu, Somad. Tapi sampai sekarang pelindungan siapa? Mahfud MD. Ma'ruf Amin, wapres kita. Presiden Mega pun ketika jadi calon presiden, dia angkat dari NU. Belakangan baru kelihatan kan, Hasyim Musadi. Dia katakan kepada dunia bahwa harus belajar dari Indonesia karena paling toleran. Apanya yang paling toleran? 1000 gereja dibakar kok. Sampai reformasi termasuk era Jokowi bahkan lebih. Itu CNN Indonesia yang ngomong. Kan itu perlu disampaikan di channel ini. Di channel-channel seperti Paul Jang ini bisa dengan gaya Paul Jang atau juga bisa dengan gaya yang lain, ya. Dan itu bagus, ya. Jadi supaya ngerti, ada banyak kadrun yang nggak ngerti apa yang sedang diperjuangkan oleh WNI di Indonesia yang tidak semuanya Muslim, tetapi mereka WNI. Jadi, ya,
Pilihannya hanya dua. Kadrun yang punah atau Negara Kesatuan Republik Indonesia yang punah. Channel ini akan menentukan. Contoh kayak sekarang, NU. Kalau nanti ya Indonesia, kalau buat saya ya, nanti Negara Kesatuan Republik Indonesia masih utuh, bukan karena NU, karena channel-channel ini. Karena NU bermuka dua, Somad dilindungi. Itu saja, terima kasih Pak. Terima kasih Bro Susu Kuda. Waduh, seru sekali nih. Gajah Ya, Mada. memang begitulah. Sorry. Gajah Mada, sorry. Salah. Gajah Mada. Jadi memang benar, channel ini channel yang ini bukan channel debat agama gitu, dan bukan juga channel yang spesialis untuk ini ya, untuk membahas-bahas agama orang gitu ya. Kebetulan di sini kalau saya melihat 80% sebenarnya kritik sosial, sejarah, budaya, politik, dan lain-lain ya. Itu yang saya lihat di sini ya. Mungkin kalau ada perdebatan, kalau ada yang masuk mungkin ngajak berdebat, tapi jarang sekali saya lihat gitu. Jadi ya memang ini dimana kebetulan banyak teman-teman diaspora yang tinggal di luar negeri, yang berbahasa Indonesia dan berbahasa asing, itu sering masuk ke Zoom ini, dan mereka juga sering menyuarakan opini mereka sering menyuarakan pendapat mereka, dan ini sangat tajam gitu. Karena mereka dari luar bisa memandang dengan sisi pandang yang tajam terhadap negeri ini. Gitu. Oke, kita lanjut yang berikutnya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,